Cek, cek. Baik, selamat datang di Dio Study Center. Kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait dengan aturan pertambahan, pengurangan, perkalian pembagian, serta KPK dan FPB. Kita mulai saja langsung ke nomor 1. Perlu kita ketahui dulu bahwa dalam aturan eh, penjumlahan pengurangan perkalian pembagian, ya pembagian bilangan, kalau misalkan ada campuran ya ke semua tandanya gitu, maka yang diprioritaskan untuk dikerjakan terlebih dahulu itu adalah kali dan bagi atau yang di dalam kurung ya. Jadi tiga ini yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jika tidak ada tiga tanda ini, maka kita bebas mengerjakannya yang mana saja dulu. Oke, contoh ini nomor 1 seperti ini ya. Nah, ini tidak ada tanda kali atau bagi atau dalam kurungnya. Artinya kita bebas mengerjakan. Boleh kita eh, ini dikurang ini gitu ya, boleh ini dikurang ini, atau dari sini boleh mengerjakan dari depan ini dikurang ini gitu. Biar secara umum saja kita kerjakan dari depan ya. Jadi ini 8001 dikurangin 1234 ya, harusnya ini tidak perlu dijelaskan ya, apa cara pengurangannya. Ini akan didapatkan 6767, kemudian ditambah ya, ditambah 2468 dikurangin 1,35, sorry itu 1000 bukan koma, 1357. Nah, ini sama dengan kita tambahkan sekarang yang ini. Kita tambahkan hasilnya 9235, kemudian ini kita turunkan minus 1357. Ini sama dengan 7878. Jadi jawabannya yang B. Oke, selanjutnya. Nah, untuk nomor 2 ini ada tanda kali dan baginya. Artinya kita mengerjakan yang kali atau bagi dulu. Nah, ini baru kita kerjakan yang tambah gitu. Ini bebas, boleh kita kerjakan yang ini dulu atau kita kerjakan yang ini dulu. Kita dari sini aja ya, dari bagi. Ini juga harusnya kalian udah bisa untuk pembagiannya. Cara Porogapit 3672 dibagi 18 itu adalah 204, kemudian dikalikan 6 ditambah 5 3579. Ini akan sama dengan, nah ini kan ada kali ada tambah, maka kita kerjakan dulu yang kali. Jadi 204 dikali 6 dulu itu adalah 10224, baru kita tambahkan dengan 3579. 3579 hasilnya 4803 yang A. Nah, sekarang itu ke soal cerita. Pak Thomas mempunyai 8 karung beras. Dia jadi punya 8 karung beras, 8 karung. Kemudian setiap karungnya, nah ini setiap karungnya itu berisi 25 kg. Kemudian 13 kilo setiap hari ya, tiap hari itu untuk membuat pesanan nasi kotak. Artinya tiap hari ini berkurang 13 kilo. 13 kilo berkurangnya ya. Kurang 13 kilo tiap hari. Kemudian dia melakukan itu selama 6 hari. Artinya sehari kan 13 kilo. Berarti untuk 6 hari totalnya berapa? Biasanya dikali 6 kan berarti. Kali 6 hari gitu kan. Jadi totalnya berapa kilo yang dia pakai gitu selama 6 hari itu.
Jadi 13 kali 6 aja berarti langsung 78 kilo. 8 kilo ini dalam 6 hari. Ya, habisnya sekian, 78 kilo. Sedangkan dia punya awalnya segini kan, dari 8 karung per kilo. Jadi, berarti totalnya berapa? 8 karung, 8 karung dengan satu karungnya 25 kilo. Artinya, totalnya ya, total awalnya, total beras yang dia punya, itu adalah 8 karung dikali 25 kilo kan. Berarti 200 kilo dia punya. Gitu. Nah, artinya dia tanyanya sisanya kan. Berarti sisanya kan persediaan awal ya, total awalnya yang dipunya kan 200 kilo dikurangin total yang dia konsumsi selama 6 hari itu 78 kilo. Jadi 122 kilogram. Atau ini yang C coba. Atau kalau misalkan mau lebih model matematikanya lebih bagus, itu penulisannya seperti ini. Dia awal punya berapa? Dia awal punya 8 kan? 8 karung. Gak usah pakai ini ya, gak usah pakai satuan. Dia punya 8 tadi kan? Kemudian 8 karung. Kemudian satu karungnya 25 kilogram. Artinya kalau 8 karung kita perlu kalikan kan? 8 kali 25 itu adalah total yang dia punya, kilogram yang dia punya, beras dalam kilogram yang dia punya. Kemudian dia pakai. Kalau pakai kan berarti berkurang, artinya dikurangi. Dikurangi dengan gimana? Dengan 13 kilogram per hari. Dan dia makainya 6 hari kan. Artinya perlu dikali 6. Nah, inilah model matematikanya seperti ini. Ya. Ini. Nah, dan kalau kita selesaikan gitu ya, kita selesaikan itu sama aja. Kita kerjakan dulu yang perkalian, ingat. Di 8 kali 25 tadi berapa? 200, ya kan? Dikurangi 13 kali 6 sama dengan, nah, sekarang ada 200 kurang sekian. Ada kalinya kan, berarti kita perlu lakukan dulu yang perkalian ini. Berarti ini, min 13 dikali 6 ya. Minus dikali positif kan. Min kali positif berarti berapa? Kita tulis dulu 200. Min kali positif kan tetap minus ya. Negatif, kalau negatif dikali positif itu negatif. Positif dikali negatif itu negatif. Negatif kali negatif positif. Positif kali positif itu positif. Pokoknya yang beda tanda itu hasilnya negatif. Yang tandanya sama itu hasilnya positif. Gitu. Nah, ini maka kita kalikan. Ini 13 kali 6. Berarti di 78 ya. 78. Sama hasilnya 222 juga. Ini dalam kilogram. Gitu. Oke. Sekarang nomor 4. Nah, nomor 4 ini pembagian dan perkalian. Nah, ini bebas ya. Sama-sama kuat gitulah intinya. Kita bisa bebas ngerjain yang ini dulu atau kita mau ngerjain yang ini dulu. Coba ya, kita kerjain yang pakai yang ini dulu. Minus 432 dibagi 4 itu hasilnya berapa? 432 dibagi 4 minus 108 kan? Minus dibagi positif ya, ingat. Minus positif kan tandanya beda nih, yang ini tadi. Minus positif tandanya beda, artinya hasilnya minus juga. Di minus 108 ya. Kemudian kita kalikan dengan minus 9. Tuh. Nah, jadinya minus kali minus positif ya. Nah, positif gini. Tapi kita nggak perlu tulis kalau positif gitu. 108 kali 9.
972. Nah, kalau misalkan kita mau kerjain dulu yang dari belakang gitu ya, kita kerjain dulu yang ini misalkan. Jadi misalkan minus 432 dibagi dengan, nah ini 4 dikali minus 9, ingat ini kan positif 4-nya, dikali minus, hasilnya minus kan, minus, terus 4 kali 9 36. Kemudian kita ini bagi minus 432 dibagi minus 36, minus dibagi minus, tandanya sama kan, kalau tandanya sama positif, jadi positif berapa, 4 2. Oh kok beda ya kayaknya, ini 12. Ada salah di mana ya, coba sebentar. Oke, sepertinya ini salah ya. Jadi kalau misalkan em, pembagi apa, ini ada perkalian pembagian gitu, itu kita harusnya kerjakan yang awal dulu, nggak bisa dari yang akhir dulu gitu, karena bakal beda sifatnya dan hasilnya gitu. Em, Kalau untuk pembagian dan perkalian itu nggak berlaku, tapi kalau contoh yang di tadi, yang ini kayak cuman pertambahan dan pengurangan, jumlahan dan pengurangan itu berlaku. Mau kerjainnya dari sini dulu atau dari sini dulu itu berlaku. Atau bahkan dari aduh, atau bahkan dari sini dulu itu berlaku. Tapi kalau untuk perkalian dan pembagian itu harus dari awal. Kalau ada perkalian dan pembagian semuanya itu harus dari awal, nggak bisa dari belakang. Ya, itu sifat yang harus diingat. Saya juga agak lupa tadi. Oke, jadi ini ya udah bener ya. Jadi kita kerjainnya harus dari awal. Ya amannya sih kalau untuk penjumlahan dan pengurangan gini juga kerjanya dari awal aja gitu. Biar apa, nggak lupa gitu. Dan ini juga dari awal aja kerjainnya. Ini yang D jawabannya. Oke, selanjutnya nomor 5. Randy melakukan percobaan perubahan suhu. Setelah percobaan selesai, ntar ini udah direkam belum ya? Setelah percobaan selesai, suhu pada air dalam wadah menjadi 16 derajat Celcius. Ya, setelah percobaan, suhu air dalam wadah menjadi 16 derajat Celcius. Dalam percobaan itu, suhu air mengalami penurunan kenaikan. Suhu air mengalami penurunan 12 derajat setelah diberi es batu selama 10 menit. Selanjutnya, air didiamkan dalam tempat terbuka selama 12 menit. Selama didiamkan di tempat terbuka, air itu mengalami kenaikan rata-rata 3 derajat Celcius setiap 4 menit. Suhu air mula-mula pada percobaan tersebut adalah sebesar sekian derajat, bla 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 derajat Celcius. Oke. Jadi dia itu akhirnya eh, dia bilang bahwa akhirnya itu suhu akhirnya itu 16 derajat Celcius. Ya. Jadi di dalam percobaan itu apa namanya, mengalami kenaikan dan penurunan kenaikan. Suhu air mengalami penurunan 12 derajat Celcius ya. Penurunan itu artinya negatif ya, negatif 12 derajat Celcius ya, setelah diberi es batu dan volume sama selama 10 menit. Kemudian didiamkan selama 12 menit. Nah, didiamkan ya. Dia naik katanya. Kalau naik itu tambah kan berarti. Kalau suhu itu semakin tinggi itu semakin panas.
atau semakin panas ya, semakin tinggi. Kalau semakin rendah, semakin dingin gitu. Artinya kalau naik kita tambahkan rata-rata 3 derajat Celcius per 4 menit. Nah, ini dia bilang, sedangkan dia ada 12 menit kan didiamkannya. Artinya naiknya berapa derajat totalnya? Ada 12 menit, kan? Dia naik selama 12 menit. 4 menitnya, itu dia naik 3 derajat Celcius. Artinya, kalau 8 menit, dia naik 6 derajat Celcius. Kan? Tambah-tambah 4 aja terus. Tambah 4 lagi 12 menit, itu 9 derajat Celcius. Ya kan? Artinya dia totalnya itu naik 9 derajat Celcius. Karena selama 2 menit gitu kan. 12 menit. Ditambah 9 derajat Celcius. Gitu. Nah, ini suhu akhirnya, ini prosesnya yang dialami. Ini turun, ini naik gitu. Ditanya suhu awalnya berapa? Ya kan? Jadi ini kita bisa buat model kayak gini. Katakanlah suhu awal X gitu ya. Suhu awal X. Kemudian dia mengalami penurunan kan tadi ini 12 derajat Celcius. Kemudian dia mengalami kenaikan 9 derajat Celcius. Kemudian di akhir, nah di akhir kan berarti sama dengan kan? Sama dengan 16 derajat Celcius gitu. Nah, maka kita nyari nilai X ini berapa. Nilai X ini berapa. Ya udah ini tinggal kita ubah ya ininya. Kita pindah-pindahkan ruas. Nah, ini kalau ini bisa kita cari gini. Kita kan mau nyari X sama dengan titik-titik kan berarti. Nah, ini bisa kita pindah nih. Ini pindah ruas dengan syarat dia berubah tandanya dari plus ke negatif. Ini juga pindah ruas ke kanan ya. Nyebrangin sama dengan ya maksudnya. Menyeberangi tanda sama dengan syarat dia berubah tandanya. Karena dia dari negatif, tentunya harus berubah ke positif gitu. Jadi 16 derajat Celcius kita ubah dari positif ya ke negatif 9 derajat Celcius. Ini juga dari negatif ke positif 12 derajat Celcius. Udah sekarang kita tinggal hitung 16 kurang 9 7 ya 7 derajat Celcius plus 12 derajat Celcius nilai berapa 19 ya ditambah jawabannya yang B. Ini diberikan keterangan aja di mana X merupakan suhu awal dalam derajat Celcius gitu. Oke, kita ke nomor 6. Nah ini juga sama ya, cuman dia ada kuadrat, ada akar kuadrat, ada akar pangkat 3, ada pangkat 3-nya. Ya kalau gini berarti kita kerjain dulu yang pembagian atau perkalian ya. Otomatis kita harus kerjain yang ini dulu. Kita cari dulu nih akarnya gimana. Cara nyari akar kuadrat gimana sih? Nah ini, caranya gini. Akar gitu ya, akar kuadrat. Kita ambil 2 angka di belakang koma. 2 angka dari belakang maksudnya. 1, 2, ya kan? Nah, setelah itu kita kasih titik. Nah, berarti kita kasih titik di sini nih. Di antara 0 dan 5. Nah, sekarang kita cari. Berapa kuadrat yang mendekati 70, ya. Berapa kuadrat, artinya titik-titik dikali titik-titik. Nah, ini bilangannya harus sama ya. Misalkan 1 kali 1 gitu ya. Nah, atau 2 kali 2. Dan seterusnya. Bilangan berapa kali berapa yang mendekati nilai 70 paling dekat ya, yang paling dekat. Tapi tidak boleh lebih dari 70. Ya, jadi bilangan berapa kali berapa dengan syarat sama ya, itu bilangannya sama. Berapa kali berapa yang nilainya tidak
mendekati 70, tapi tidak boleh lebih dari 70. Kita coba. Misalkan 1 kali 1 ya, 1 kali 1 kan 1, 2 kali 2, 4, dan seterusnya ya. Terus misalkan kita dari ini deh, dari 6 kali 6, itu 36, 7 kali 7, 49, 8 kali 8, 64. Sorry. 9 kali 9, 81. Nah, ini kita bisa lihat bahwa 9 kali 9 itu udah lebih dari 70, sedangkan 8 kali 8 itu masih di bawah 70. Ya kan? Artinya ini yang paling dekat dengan si 70. Ini 8 kali 8. Kita perlu ngisi di sini 8 kali 8 gitu ya. Jadi di sini kita kasih aja 8 kali 8. Sorry. 8 kali 8 ya kan sama dengan berapa? 64. Kemudian ini kita kurangin ya. 70 kurang 64, 6 ya. Nah, ini turun nih. 56-nya turun. Setelah itu, ini kita tambahkan. 8 tambah 8 kan 16 ya. Sekarang sama caranya. 16 titik-titik dikali titik-titik. Itu nilainya harus sama dengan 656. Kurang rapi. 16 titik-titik kali titik-titik sama dengan harus 656 gitu. Supaya nanti hasilnya 0. Nah, caranya gimana? Caranya dengan cara sama kayak gini. Kita cari berapa kali berapa yang belakangnya 6. Nah, sampai 9 kali 9. Tadi kan kita udah cari ya. 1 kali 1, 2 kali 2, 6, 7, 8, 9. Berarti kita tinggal 3 kali 3 ya. 3 kali 3 kali 4, 5 kali 5. 3 kali 3 kan 9, ini 16, ini 25. Sekarang kita lihat aja. Mana yang belakangnya 6. Yang belakangnya 6 kan ini kan. 6 kali 6 kan 36. Nah, ini kan belakangnya 6. 4 kali 4 juga yang belakangnya 6 nih. Nah, ya udah kita tinggal pilih antara kedua itu berarti. Sekarang kita coba aja. Ini kita masukin 6 ya. Kita masukin 6. Jadi 166 dikali 6. Bener nggak? 166 kali 6 hasilnya 656. Bukan ya, hasilnya itu 996. Artinya, berarti yang bener itu 4. 4 kali 4 ya. Jadi 164 dikali 164 dikali 4. Hasilnya 656. Gitu. Nah, berarti udah bener nih. Sekarang hasilnya mana? Hasilnya ini. 8 dan 4. Hasilnya adalah 84 gitu. Jadi cara nyarinya gitu. Oke. Sekarang cara nyari akar pangkat 3 akar pangkat 3 dari 1728. Nah, ini hampir sama ya. Karena dia pangkat 3, maka kita perlu ambil titik 3 dari angka belakang. 1, 2, 3. Kita kasih titik di sini. Ya. Kita kasih titik di sini. Sekarang sama kayak tadi. Ini kan 8 kali 8 itu kan berarti 8 kuadrat. Kita harus nyari titik-titik kali titik-titik sampai 3 kan berarti karena pangkat 3. Yang hasilnya ini 1. Nah, otomatis ya pasti 1 kan. 1 kali 1 kali 1 kan 1. Ini semua angka harus sama gitu. Apa namanya? Kalau 2 kali 2 kali 2 aja kan hasilnya udah lebih dari 1 ya. Jadi dia boleh sama atau mendekati tapi tidak boleh melebihi nilai si ini gitu. Ini aja kan hasilnya udah 8. Nah, ini nggak mungkin ini melebihi 1 gitu. Jadi kita mestinya harus pilih 1. Udah setelah itu sama. Kita perlu cari ini nih. 8 ini. 8. Sama kayak tadi caranya. Kita cari kemungkinan-kemungkinan.
yang belakangnya 8. Kita buat ini sekarang. 1 kali 1 kali 1 kan 1. 2, ini saya pakai pangkat aja ya. 2 pangkat 3 itu 8. 3 pangkat 3 itu 27. 4 pangkat 3 itu berapa? 64 kalau nggak salah. Ya benar. Terus apa namanya? 5 pangkat 3 itu 25. 6 pangkat 3 itu 216. 7 pangkat 3, 8 pangkat 3, 9 pangkat 3. 7 pangkat 3, 343. 8 pangkat 3, 512. 9 pangkat 3, 729. Kita cari aja yang ini kan angka belakangnya 8. Kita cari yang di sini yang angka belakangnya 8. Ini 5, 6, 3, 2, 9. Bukan ya? Ini 4, 7. Nah, ini berarti ya, cuman ini 8. Artinya 2 kan ini. Nah, ini 2. Ya udah berarti kita tulis aja ini 2 gitu. Hasilnya mana? Hasilnya ini 1 dan 2. Yaitu adalah 12 gitu ya. Jadi ini hasilnya 12. Ini hasilnya 12. Yang ini tadi berapa? 84. Gitu. Baru kita bisa cari. Ya. Ini saya hapus ya. Bentar. Lebih cepat. Nah, ini berarti tinggal kita selesaikan aja. 84 dibagi 12 berapa? 7 ya. Ini hasilnya 7. Berarti 72 kuadrat minus 7 plus 6 pangkat 3. Kita kerjain ini, yang ini. 72 kuadrat itu berapa? 72 kuadrat itu 5. 184 dikurangin 7 plus 6 pangkat 3. Ini berapa? Ini dikurangin ya. 5177 plus 6 pangkat 3 itu kan berarti 6 kali 6 kali 6. 6 kali 6, 36. Dikali 6 itu 216. Ditambah 216. Hasilnya 5393. 5393 yang C. Oke. Sekarang KPK ya. KPK. Nah, ini enaknya pakai ini. Apa? Metode tabel tadi ya. Kita tulis gini misalkan. Bilangan prima ya. Bilangan prima tuh ini bilangan yang hanya punya 2 faktor ya. Contohnya ini bilangan prima tuh ini. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ya, kita mulainya dari 2. 2 faktor tuh gimana sih? Maksudnya gini. Kan kita punya ini ya, 2 ya. 2 tuh hasil berapa kali berapa sih? Ya hanya 1 kali 2 doang kan? Artinya dia punya 2 faktor nih. Cuman 1 faktor dari 2 adalah 1 dan 2 gitu. Dia cuman punya 2 faktor. Beda halnya dengan misalkan 4 gitu ya. Kan kita nggak masuk, ini bilangan prima ya. Bilangan prima. Kenapa 4 nggak masuk bilangan prima? Karena dia tidak hanya punya 2 faktor, tapi lebih dari 2 faktor. Contohnya berapa? Contohnya gimana? 4 itu berapa kali berapa? Kita bisa dapat 4 itu bisa dari 1 kali 4. Atau ya kan? Atau dari 2 kali 2 kan? Artinya dia punya berapa faktor? 1, 2, 3. Ya kan? Nah, ini nggak dihitung ya karena kembar gitu. Dia punya lebih dari 2 faktor. Artinya 4 tidak termasuk bilangan prima. Oke, artinya kita bagi ini dengan bilangan prima.
Kita bagi ya sekarang. Enaknya pakai metode tabel biar cepat. Kita bagi bilangan prima terkecil dulu, 2 ya. 2. Ini kan 39 tidak habis dibagi 2 ya. Jadi tetap 39, 63 juga. 78 bisa kan dibagi 2? Hasilnya 39. Lalu ini bisa dibagi 2 nggak semuanya? Nggak bisa. Maka kalau udah nggak bisa dibagi 2, kita bagi 3 sekarang. Nah, ini bagi 3 berapa? 13 kan? Ini juga dibagi 3 bisa nih. 21. Ini juga 13. Nah, karena ketiganya bisa dibagi dengan bilangan yang udah kita ini tadi, maka kita lingkari yang ini. Ya, selanjutnya dibagi 3 masih ada yang bisa dibagi 3 nggak? Masih ya, ini 21 masih. 3, 13 nggak habis dibagi 3, ya udah tulis tetap aja 13. 21 bagi 3, 7. Ya kan? Nah, ini nggak dilingkarin karena apa? Karena tidak semuanya bisa dibagi 3. Sekarang ada yang bisa dibagi 3 lagi, kita masuk ke 5. Ada yang bisa dibagi 5 nggak? Nggak bisa. Langsung ke 7 berarti. 7 sekarang. 13 bagi 7 nggak habis, 13. 7 bagi 7 habis 1. Nggak dilingkarin karena tidak semuanya bisa dibagi. Nah, udah, sekarang tinggal yang 13. 13 bagi 13, 1. Ini tetap tulis 1 ya, karena dia udah selesai. Nah, yang disebut KPK itu adalah keseluruhan ini. Keseluruhan ini. Artinya kita punya 2 dikali 3 kali 3 kali 7 kali 13. Ini adalah KPK-nya. Nah, ini 3-nya ada 2, makanya bisa kita tulis jadi 2 kali 3 pangkat 2 kali 7 kali 13. Hasilnya yang mana? Yang ini ya. Yang ini nih. Yang C berarti. Lanjut yang 8. Nah, 8 juga sama nih FPB. Bisa pakai cara tadi ya. 72, 84, 96. Kita bagi 2. Ini 36, ini 42, ini berapa? 48. Nah, karena bisa dibagi ketiganya ini ya, tiganya ini bisa dibagi sama 2, maka yang 2 ini kita lingkari. Lanjut, kita bagi 2 lagi. Masih bisa semua ya. Ini 18, ini 21, ini 24. Kita lingkarin lagi karena tiga-tiganya bisa. Kita bagi 2 lagi. Ini 9. Nah, ini kan nggak bisa dibagi 2 nih, 21 nih. Kita tulis tetap 21. Ini 12. Nggak dilingkarin karena 21-nya nggak bisa dibagi. Kita bagi 2 lagi. 9 nggak bisa, 21 nggak bisa, tetap tulis. Ini 12 bagi 2 bisa ya 6. Nggak dilingkarin ya. Ini juga 9, 21, 6 bagi 2, 3. Nggak dilingkarin lagi. Lanjut. Sekarang kita bagi 3. Nah, ini kan bisa ya 9 bagi 3, 3. 21 bagi 3, 7. 3 bagi 3, 1. Kita lingkarin karena semuanya bisa dibagi. Lanjut. 3. Nah, 3 bagi 3, 1. Nah, ini nggak bisa, 7 ya. Tetap tulis 7, ini 1. Lanjut. Udah habis, kita tinggal 7 berarti kan. 1, ini 7. 7 bagi 7, 1. Ini 1. Nah, yang disebut FPB, tadi KPK itu adalah keseluruhan ini kan. Tapi kalau FPB itu yang kita lingkarin aja. Makanya FPB-nya itu hanya 2 kali 2 kali 3. Atau 2 pangkat 2 kali 3. Atau 2 pangkat 2 kan 4 kali 3. Atau 4 kali 3, 12. Nah, inilah FPB-nya, 12. Yang
C-nya jawabannya. Oke. Pindah ke bawah dulu. Nggak bisa ya, sebentar. Oke, sekarang nomor 9 ya. Bu Andin membeli 384 buku tulis, 288 pensil, 336 ballpoint. Tiganya dikemas, diberikan sebanyak-banyaknya kepada sebanyak-banyaknya anak di panti asuhan. Tiap anak menerima 3 jenis itu, ya artinya buku tulis, pensil, dan ballpoint ya. Dengan jumlah dan jenis sama banyak. Terus selisih buku tulis dan pensil setiap kemasan adalah sekian buah atau berapa buah. Nah, caranya gimana? Caranya tentunya kita pertama harus tahu dulu berapa banyak anak sih yang berapa banyak anak, jumlah anak yang mau diberikan gitu ya. Jumlah anaknya berapa? Nah, cara mencarinya dengan FPB. Balik lagi. 384 ya, 288 cari pakai FPB lagi. Nah, ini mungkin cepet aja ya. 92 144. Caranya sama kayak tadi kok. Jadi apa dibagi gitu ya. 168. Bisa dibagi ketiga dilingkarin ya. Terus kita bagi dua lagi. Ini bisa dibagi lagi ketiganya. 92 bagi 2, 96. 72 ini 84. Kita bagi dua lagi masih bisa. 48, 36, 42. Kita bagi dua lagi, 24, 18, 21. Kita bagi dua lagi, ya kan? Nah, 21 kan nggak bisa dibagi dua ya. Nah, ini nggak dilingkarin makanya. 12, 9, 21. Kita bagi dua lagi. Nah, ini berapa? 6, 9, 21. Kan kita bagi 3. Ini kan bisa ya semuanya ya. Kita bagi 3. Ini bisa semuanya berarti berapa? 6 bagi 3, 2. 9 bagi 3, 3. 21 bagi 3, 7. Nah, berarti ini 2, ini 1, 3, 7. 3, 1, 1, 7. Ini lagi 7 ya. 1, 1, 7. Nah, FPB kan tadi yang dilingkarin ya. Berarti FPB-nya adalah 2. Pangkat berapa nih? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Pangkat 4 dikali 3. 2 pangkat 4 dikali 3 itu hasilnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 3. 48. Nah, artinya inilah jumlah anak yang mau diberikan tadi ya. Ketiga jenis barang tadi. Ini jumlah anak yang mau diberikan ya. Jumlahnya, jumlah anak gitu. Ya udah, sekarang kita tinggal ini buku tulis ya. Ini buku tulis, ini pensil, ini ballpoint. Berarti per anak itu dapat berapa? Berapa buku tulis, berapa pensil, berapa ballpoint. Udah, berarti tinggal banyaknya buku tulis kita bagi dengan jumlah anaknya, ya kan? Banyaknya pensil dibagi dengan jumlah anaknya. Terus banyaknya ballpoint dibagi dengan jumlah anaknya. Nah, ini kan didapatkan nanti
Jadi ini 8, terus 288 bagi 4 itu ini 6 ya pensil. Yang ballpoint 336 bagi 48 itu 7. Nah, artinya setiap anak mendapatkan 8 ballpoint, 6 pensil dan 8 buku tulis, 6 pensil dan 7 ballpoint. Ya, atau ini perkemasan akan ada sekian ya. Buku tulisnya ada 8 ya perkemasan, terus ada 6 pensil, ada 7 ballpoint. Nah, terus dia tanya di dalam satu kemasan atau tiap kemasan berapa sih selisihnya antara buku tulis dan pensil. Nah, ini kan buku tulis, ini pensil ya. Selisihnya berapa? Buku tulisnya 8, pensilnya 6. Ya, selisihnya berarti 2 gitu ya. Jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 10. 2/3 minus 1, 5/6 plus 7. Nah, ini kita enaknya ubah dulu ke pecahan biasa. Ini kan pecahan campuran ya. Caranya gimana cara ngubah dari pecahan campuran ini ya ke pecahan biasa. Pecahan biasa tuh kayak gini ya. Cuman kayak 7/6. Kalau ini kan ada campuran ya. Maksudnya ada kayak 2, 2/3, 1, 1, 5/6 itu kan pecahan campuran. Nah, berarti ini caranya gini. Ini dikalikan dengan ini. Hasilnya. Kemudian hasilnya itu, hasil perkaliannya kita tambahkan yang ini. Ya. Jadi langsung aja. Misalkan 2 dikali 3, 6. Ya kan? 6 ditambah 2 kan 8 kan? Ya. Apa? Kita tulis 8. 8 per, nah ini berapa nih bawahnya? Bawahnya 3. Minus. Nah ini sama nih. 1 kali 6 berapa? 6. 6 ditambah 5, 11. Kan? Tulis atasnya 11, bawahnya berapa? Bawahnya yang ini. 6. Tambah 7/4. Gitu. Kemudian, ini bisa kita selesaikan dengan cara apa? Cara menyamakan ini, penyebutnya ini. Caranya gimana? Kita cari KPK-nya. Ya, KPK antara 3, 6, dan 4. Kita cari aja ya. 3, 6, 4. Kita cari KPK-nya. 2 dulu ya. 2. 3 nggak bisa dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. 4 dibagi 2, 2. Kita bagi 2 lagi. Ya tetap ya. Nggak bisa kan dibagi 2. 2 bagi 2, 1. Nah baru ini 3. 1, 1, 1. Nah KPK tuh ini kan. KPK-nya berarti berapa? 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2, 4. 4 dikali 3 kan. Ini 12 ya berarti ya. Ini 12 KPK-nya. Kita tulis di sini 12. Oke. Ini 12. Sekarang caranya gini. Ini dibagi ini. Apa? 12 dibagi 3. 4 ya kan? Ini dibagi, karena hasilnya dikalikan dengan ini. Tuh, jadi gimana tadi? 12 dibagi dengan ini, hasilnya dikalikan dengan ini. Jadi 12 bagi 3, 4. Kan? 4 dikalikan dengan 8. Gitu. 4 dikali 8 berapa? 32 ya. 32. Lanjut. Sama caranya. 12 dibagi dengan 6. Hasilnya berapa? 2. 2 dikalikan dengan ini. Dengan 11. 2 kali 11, 22.
Jangan lupa di sini tandanya minus. Nah, ini berarti minus. Kemudian plus ya, ini plus. Terus 12 dibagi dengan 4, hasilnya 3. 3 dikalikan dengan 7. 3 kali 7, 21. Berarti, ini kita tulis bawahnya 12 ya. 32 kurang 22, 10. Kan 10 tambah 21. Hasilnya 31. Ada nggak yang jawabannya 31 per 12? Nah, nggak ada ya. Berarti ini kita ubah lagi ke pecahan campuran. Cara dari pecahan biasa ke pecahan campuran itu adalah gini. Kita bagi yang terdekat. Maksudnya gini. 12 dikali bla 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 yang hasilnya mendekati 31 gitu. Hasilnya mendekati ya. Mendekati gitu. Mendekati 31. Mendekati itu apa tadi definisinya? Ya. Mendekati itu adalah yang paling dekat tapi dia tidak boleh lebih dari. Artinya harus kurang dari si angka itu, angka 31 itu maksudnya. Ya, tapi tidak boleh lebih dari 31 itu sendiri gitu. Ya, berarti berapa? Berarti kita coba aja 12 kali 1 kan 12. Terus 12 kali 2 24, ya kan? 12 kali 3 36. Nah, 12 kali 3 36. 12 kali 2 tadi 24. Nah, kalau 12 kali 3 kan udah ngelebihin 31 kan. Ini berarti nggak bisa. Otomatis kita ambil yang 12 kali 2. 24 kan? Nah, kita tulis berarti di sini 2. Kita tulislah di sini 2 dulu. Kan? Hasilnya tadi 24. Ya kan? Hasilnya 24. Sekarang kita kurangi 31 dikurangin 24. Nah, inilah kan sisanya kan. Kita nyari sisanya gitu. Hasilnya berapa? 31 kurang 24 kan 7. Kan kita tulis sekarang. 7 per, nah ini per apa? Pernya itu bawahnya tetap menyebut 12. Gitu ya. Nah, ini sekarang kita buktiin, kita balikin lagi. Pakai cara yang tadi ya. Yang ini. Cara yang tadi awal kita ngubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Bener nggak caranya? Bener nggak hasilnya sama 31 per 12? Jadi kan caranya ini ya. 7 per 12. Ini dikalikan dengan ini, ditambah ini. Ya kan? Ingat, 2 dikali 12, berapa? 24. 24 ditambah ini, 7. 31. Ya kan? Ya, beneran 31 pernya apa? Pernya ini 12. Nah, ini sama dengan yang ini gitu. Ya. Jadi tadi hasilnya ini ya. Hasilnya yang ini. 2, 7 per 12. Yang opsi 3. Ya, mungkin sekian aja. Terima kasih.